Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini ditemani nuansa angin yang sepoi-sepoi ya, Masya Allah, seger banget suasana paginya ya. Semoga menambah bahagianya kita karena Allah sudah menitipkan nikmat yang luar biasa kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga berkah selalu menyertai Bapak Ibu semua yang berkesempatan ya setiap pagi, yaitu agenda semangat energi pagi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan lebih berkahnya acara pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan umul kitab ya, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir ya, duduk manis di kursi undangan pada kesempatan pagi hari ini para loyal eksekutif direktur kita ya yang telah hadir. Siapakah atau apakah definisi dari loyal eksekutif direktur? Beliau adalah para agen HNI yang menghimpun, yang membina minimal 18 halamat, yang membina minimal 18 teman-teman yang memiliki level sudah tertinggi ya, yaitu eksekutif direktur, dan memiliki bonus per bulan di atas 7 juta. Bertambah dan Anda semua adalah salah satu di antara loyal eksekutif direktur HNI. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, yaitu para co-LED ya. Alhamdulillah beliau adalah teman-teman yang insya Allah sebentar lagi juga menjadi LED ya. Jadi sudah masuk tataran bisnisnya per bulan sudah di atas 3 sampai 4 juta per bulan. Masya Allah, dan jumlahnya juga cukup banyak. Dan saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita sudah hadir bersama Bunda Juwita ya dari Tuban. Kita duduk manis di rumah saja sudah bisa jalan-jalan ke Tuban ya. Dan kita akan mendengarkan cerita semangat beliau tentang beberapa testimoni produk HNI, dan beliau adalah salah satu owner Halal Mat di Tuban ya. Masya Allah, ini yang bisa kita sama-sama dengarkan ya, cerita inspirasi dari beliau. Dan nanti kita bisa ambil semangatnya ya. Masya Allah, di Tuban itu tidak ini ya, ada tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, tapi Masya Allah ya, waktu kita home sharing di sana ya, teman-teman itu sangat semangat sekali ya, luar biasa. Baik Bunda Ita, Bunda Juwita ya, waktu dan tempat disilakan sampai pukul 6.30. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Bapak Sujito atas waktu dan kesempatannya. Ini sebuah kesempatan yang istimewa bagi saya karena
Mental Juara Group HNI gitu ya. Yang pertama saat itu bulan Januari yang lalu Ibu, dan alhamdulillah di bulan Maret ini, di awal Maret ini diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Terima kasih. Baik, saya sebelumnya sudah menceritakan bahwa saya menjadi bagian dari HNI sejak tahun 2016. Saat itu saya dikenalkan oleh mentor saya, Ibu Alfi Maulida Alfi Zubaidah, yang memang sekarang sudah ini ya levelnya sudah ED, jadi memang saya harus banyak mencontoh ke beliau juga ya. Saat itu produk yang dikenalkan ke saya pasta gigi ya, dan saya kebetulan seperti yang saya ceritakan di SEP bulan Januari yang lalu, mudah sekali untuk untuk tertarik gitu ya ketika ada produk atau barang yang ditawarkan kepada saya dan itu bermanfaat untuk saya, apalagi harganya cukup terjangkau, insya Allah saya akan mudah gitu ya untuk mencobanya. Dan alhamdulillah sejak saat itu di tahun 2016 saya mencoba produk pertama kali di HNI itu pasta gigi, kemudian minyak zaitun juga, dan alhamdulillah berlanjut. Ketika saya menceritakan waktu itu untuk program hamil Ibu ya, jadi saya sempat menggunakan dan bahkan sampai sekarang produk HNI untuk program hamil. Jadi mentor saya berikutnya itu istri Ustadz Ansori, yaitu Ustadzah Mimin. Waktu itu saya menyampaikan kepada beliau produk-produk apa yang bisa saya gunakan. Kebetulan saat itu 6 tahun sudah saya menikah dan memang belum diamanahi momongan. Beliau merekomendasikan beberapa produk, Gamat, Teruson, Harumi, Madu gitu ya, dan alhamdulillah sampai saat ini itu semuanya kami konsumsi Ibu. Sampai saat ini semuanya kami konsumsi. Jadi tapi qadarullah gitu ya, setelah 3 tahun saya mengkonsumsi produk HNI untuk program hamil secara medis, tetap saya dinyatakan harus mengikuti program bayi tabung seperti yang saya ceritakan waktu SEP bulan Januari yang lalu. Sehingga seiring sejalan saya tetap mengkonsumsi produk HNI dan saya harus menjalani program medis bayi tabung di Surabaya di awal tahun 2019. Alhamdulillah programnya berhasil dan sekarang anak saya sudah berusia 2 tahun gitu ya. Jadi selama masa hamil, jauh sebelum masa hamil, ketika hamil, dan saat menyusui, sampai saat ini saya masih menyusui, saya masih setia menggunakan produk-produk HNI. Alhamdulillah banyak yang saya rasakan. Jadi ketika di masa-masa program hamil itu saya dinyatakan kista oleh dokter pertama gitu ya. Kemudian ketika saya beralih ke dokter yang ketiga yang menyarankan saya untuk program hamil, kista saya ternyata sudah tidak ada. Salah satunya insya Allah juga karena produk-produk HNI yang saya konsumsi, diantaranya Gamat, Harumi itu ya, yang memang sampai saat ini masih saya konsumsi. Jadi dan ketika di masa hamil saya tidak mengalami kendala yang berarti, walaupun ketika hamil itu usia saya sudah mencapai usia 39 tahun. Saya diberi amanah hamil oleh Allah gitu ya, saya tidak mengalami kendala yang berarti karena memang secara medis, secara ini saya sehat gitu ya, tidak ada kendala. Kalau ketika hamil, produk-produk yang saya konsumsi selain yang biasa sehari-hari saya konsumsi, saya tambah dengan spirulina gitu ya, saya tambah dengan sari kurma, dan alhamdulillah meskipun saat itu saya harus mengalami operasi gitu ya, tidak ada kendala. Sebelum dioperasi kan tentunya ada pemeriksaan medis ya, misalnya tekanan darah,
gula darah dan sebagainya. Alhamdulillah semua normal dan semuanya baik gitu ya. Dan ketika anak saya sudah lahir gitu ya, ketika anak saya sudah lahir, saya tambahkan dengan produk EGM. Dan ketika anak saya usia 6 bulan, qadarullah di tahun 2020 di bulan Juli, kami semua di rumah ini terpapar COVID, Ibu. Terpapar COVID di tahun 2020 di bulan Juli, tapi alhamdulillah secara kami sehat. Jadi selama isolasi mandiri di rumah, semuanya masih beraktivitas sebagaimana normalnya gitu ya. Tetapi harus isolasi di dalam rumah gitu ya. Dan alhamdulillah selama saat itu masih ininya ya, masih 6 bulan pertama COVID itu masih suasananya masih cukup bagaimana gitu ya, sehingga 40 hari kami di rumah dengan video call setiap kali di WA oleh pihak puskesmas. Kami ya sehat-sehat saja gitu ya, tetap melakukan aktivitas bagaimana biasa gitu ya, karena memang mungkin juga ikhtiar dari produk HNI yang tidak pernah lepas gitu ya dari tahun 2016 sampai saat ini, Ibu. Jadi banyak yang saya konsumsi, makanya kalau saya ceritakan ke teman-teman itu saat itu teman-teman bertanya, kok bisa gitu ya, kok bisa walaupun COVID tapi tidak sampai harus ke rumah sakit, tidak sampai harus parah gitu ya, tidak ada sesak nafas, tidak ada batuk. Ya, saya sebutkan semua produk HNI yang saya konsumsi seperti itu. Dan yang terakhir, Ibu, kemarin ini di varian Omikron gitu ya, saya sempat merasa terkena gitu ya, sempat merasa terkena di tanggal 19 Februari kemarin itu saya mengalami radang tenggorokan, nyeri gitu ya, bersin, pilek, dan 2 hari kemudian timbul batuk. Tapi batuknya tidak sampai yang menahun gitu ya, hanya sedikit batuk gitu ya. Alhamdulillah saya karena memang kebiasaan di keluarga kami itu ketika bangun tidur itu sudah minum air hangat gitu ya, air hangat. Kadang-kadang saya campur dengan janati gitu ya, saya campur dengan janati, saya tambahkan madu, madunya kadang saya campur di air, kadang mengikuti anjuran Ibu Ani untuk kita digulung gitu ya, atau extra food digulung. Terus saya tambahkan minyak zaitun, selalu Ibu seperti itu. Kemudian karena ada batuknya, konsumsi EGM saya tambah dengan Rosella 2 kali lipat dari dosis yang seperti biasanya gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam 3 hari itu batuknya 25 itu saya sekeluarga mau mengadakan perjalanan ke Bogor naik kereta dan diwajibkan untuk swab antigen. Jadi di tanggal 19 itu saya mengalami mungkin ini saya sedang terserang gitu ya, terserang virus varian yang baru gitu ya. Tetapi di tanggal 24 sore saya jadi 5 hari setelah saya merasa terserang virus itu tadi, saya swab antigen karena memang besoknya Jumat tanggal 25 Februari itu saya harus perjalanan kereta ke Bogor. Di hasil swab antigen kami sekeluarga alhamdulillah negatif gitu ya. Jadi Masya Allah saya itu merasa ya Allah ini betul-betul keajaiban. Saya rasa itu keajaiban gitu ya. Saya ketika mau pergi itu tidak mempersiapkan segalanya. Jadi untuk masalah packing baju itu saya baru lakukan Kamis malam gitu ya, Kamis malam setelah hasil antigen itu keluar kan. Saya antigen itu sore sekitar jam 5 kurang gitu, hasilnya baru kami ambil setelah maghrib mendekati Isya. Jadi hasil keluar negatif, baru saya packing baju untuk berangkat keesokan harinya. Dan ketika di Bogor juga saya merasa sehat gitu ya, tapi tetap was-was gitu ya, tetap was-was dengan hasil antigen berikutnya karena memang capek ya, faktor capek juga mungkin bisa mempengaruhi kondisi daya tahan tubuh yang cukup melemah gitu ya.
Tapi alhamdulillah di hari Minggunya dan di hari Ahadnya hasil antigen kami tetap negatif. Jadi itu yang saya ceritakan ke teman-teman, gimana bisa berangkat gitu kata teman-teman. Alhamdulillah hasil kami negatif, tapi tetap saya harus mengisolasi diri selama 2-3 hari sebelum masuk kantor kembali. Itu Ibu yang saya rasakan gitu ya. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali. Banyak dan budget untuk produk HNI setiap bulannya itu sampai di angka 2 juta kalau saya ya. Memang semuanya saya konsumsi. Yaitu menambah keyakinan saya, menambah ketenangan saya supaya tetap sehat. Sudah ikhtiar seperti itu saja kadang kita masih diuji dengan sakit dan daya tahan tubuh yang lemah gitu ya. Apalagi kalau kita tidak konsumsi apa-apa. Jadi saya selalu khawatir ketika meninggalkan atau tidak atau mengurangi lah konsumsi produk-produk HNI saya. Kurang lebihnya seperti itu Bu Ani yang bisa saya sampaikan. Jadi insya Allah apa yang saya rasakan ini teman-teman juga di Tuban itu juga banyak mengikuti saya gitu ya. Kemarin juga ada teman yang bercerita lagi batuk, lagi batuk gitu ya, kebanyakan batuk, terus ya akhirnya saya kirimi gitu ya, saya kirimi EGM, saya kirimi sari kurma. Ada yang mengeluh juga bapaknya batuk, lemas, oh ini aja EGM aja, sari kurma aja. Terus saya tanya gimana kondisi bapak gitu. Kebetulan beliau sudah member ya, alhamdulillah setelah 2 hari batuknya hilang gitu ya, dan lebih sehat kembali gitu ya. Itu Bu Ani yang bisa saya ceritakan. Insya Allah keluarga kami masih setia dengan produk HNI walau alam sampai mungkin seumur hidup kami, insya Allah seperti itu. Dan untuk saya sendiri harus banyak belajar ini Ibu, karena memang untuk ke bisnisnya memang belum bisa maksimal gitu ya, belum bisa maksimal. Tapi alhamdulillah stokis saya di rumah membuka halal mart gitu ya, lancar Ibu, lancar dengan teman-teman yang sudah mulut ke mulut gitu ya, bercerita tentang ke manfaat dari produk HNI itu sendiri. Itu Bu Ani yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Juwita, Masya Allah luar biasa ya. Semoga Ananda makin sehat dan kita tadi mendengarkan bersama ya promil bahagia bersama program HNI. Bapak Ibu, yang bisa kita garis bawahi adalah bagaimana kita menemukan pemakai loyal yang senantiasa bisa merasakan dahsyatnya manfaat produk HNI, begitu ya. Nanti bisnis di HNI itu sangat mudah ya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada mitra kita untuk memakai produk halal secara rutin. Nah, setelah kita menjadi halal mart, maka kita menciptakan, melahirkan, membersamai halal mart baru, begitu ya. Jadi sangat sederhana itu ya bisnis di HNI. Baik, untuk sesi kedua ya dipandu oleh Bapak Sujito nanti bersama Bunda Titi Indah Mulyani, dan untuk sertifikat dari kedua pembicara akan diserahkan Bapak Sujito di akhir sesi ya. Tetap semangat dan tetap bergabung di acara SEP pagi ini. Mohon untuk colek-colek cantik mitra-mitranya yang belum bergabung, karena di sesi kedua ini kita akan belajar bersama Mbak Titi Indah Mulyani bagaimana cara kita memfollow up gitu ya. Disilahkan untuk diantarkan dulu Pak Sujito. Oh, saya antarkan saja, nanti Pak Sujito tinggal menyerahkan sertifikat ya, Masya Allah ya, nanti akan diserahkan sertifikat oleh beliau. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya atas teman-teman yang sudah hadir.
kita duduk manis di rumah, tapi bisa silakan Kudus atau Semarang ini ya, Mbak Titi Indah ya, Masya Allah luar biasa. Baik, pastikan untuk tetap di sini sampai pukul 07.00 ya. Baik, waktu dan tempat disilakan kepada Cikgu Titi Indah Mulyani. Kita akan belajar bagaimana teknik follow up ya. Monggo disilakan sampai pukul 06.55. Oh iya, Mbak Titi Indah dari Kudus ya, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Baik, monggo disilakan Mbak Titi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sujito dan Ibu Ani Istadiana selaku mentor kita semua di MJ Team. Yang kami hormati para leader MJ Team yang hadir pada acara pagi hari ini dan kepada sahabat HNI Mental Juara Team yang bisa berkesempatan hadir pada acara hari ini juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk hadir dalam acara yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa rintangan sesuatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan HNI Mental Juara Tim yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan kepada Bu Ani dan Pak Jito untuk menyampaikan salah satu materi yaitu tentang follow up ya. Jadi follow up itu sebuah tindakan tindak lanjut yang mana dalam bisnis HNI follow up adalah bagian dari cara kerja benar di HNI. Jadi follow up adalah proses tahapan prospecting lanjutan. Jadi masih merupakan bagian dari prospecting dan pembinaan. Jadi follow up adalah upaya menjelaskan lebih lengkap tentang HNI kepada calon customer kita, calon prospek kita maupun agen baru kita yang mana belum closing tapi menunjukkan peminatan kepada HNI. Jadi ditujukan yang memang punya minat ya, agen baru yang lagi semangatnya itu memang harus segera kita follow up, jangan sampai nunggu lama-lama. Jadi dalam follow up kita deketin terus, kita ditempelin terus mitra-mitra kita atau calon prospek kita yang memang punya minat yang besar, punya semangat yang luar biasa seperti itu. Jadi follow up adalah bagian yang sangat penting dalam prospecting ya. Jadi setelah kita melakukan presentasi, maka kita bisa mengadakan follow up di tempat atau maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari kemudian untuk closing, mencoba produk, dan membimbing support system menggunakan paket agen sukses. Artinya follow up perlu untuk dilakukan dengan segera dan tidak lebih ya, tidak boleh HNI bergabung atau calon agen HNI menunjukkan peminatan atau rasa tertariknya untuk mengenal lebih jauh dan mengenal lebih dekat tentang HNI. Mengapa kita kok tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam? Kenapa harus dalam waktu tersebut? Karena pada prinsipnya niat baik itu memang pendek umurnya, sehingga jika lebih dari waktu yang
kita tentukan tadi 2 kali 24 jam, maka momentum kehangatan orang tersebut untuk tertarik dengan HNI bisa hilang atau sangat berkurang. Apalagi ketika dalam kita memfollow up terlalu lama. Oke, jadi mungkin halah nanti saja, mungkin seperti itu ya. Jadi kita bahkan bisa jadi lupa yang awalnya punya ketertarikan yang dalam, lebih lebih semangat, tapi karena kita mungkin dalam follow up terlalu lama bisa jadi lupa, sehingga pada tahap ini kita sebagai agen itu bisa memotivasi dan mempromosikan prospek untuk mengambil keputusan bergabung ya. Dalam follow up kita harus mampu menyelesaikan setiap keberatan-keberatan prospek, karena memang dalam perjalanannya dalam di lapangan kan mungkin ada beberapa keberatan yang mungkin sering kita jumpai. Nah, kita bagaimana bisa menjawab keberatan-keberatan prospek kita. Karena tujuan follow up bukan hanya closing, tapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita mengajarkan bisnis HNI dengan benar dan mulai membimbing untuk mengisi kerja paket agen sukses ya. Bukan oleh siapapun yang ingin sukses di HNI. Kita bisa mendapatkan ya mana calon customer yang punya minat, atau mungkin hanya saja, atau mungkin hanya suka dagang, maka kita mendapatkan kita atau calon utang ya. Follow up itu 10 lebih penting dari merekrut. Merekrut itu memang penting, namun follow up 10 kali lebih penting ya. Banyak orang yang bergabung pada awalnya mungkin tertarik beli satu atau produk saja, atau bahkan hanya bergabung saja, namun ketika di follow up secara spesial, kita pepet terus, kita deketin terus, maka yang awalnya hanya pemakai 1 atau 2 produk saja, justru bisa menunjukkan sikap yang positif, sikap yang aktif, tertarik menjadi agen stok ya, karena kita tawarkan peluang-peluang bisnis yang memang bisa dijalankan di HNI, sehingga bisa menjadi tim solid dari kita dan siap sukses bareng dengan kita. Nah, Bapak Ibu semua, dalam melakukan follow up, kita juga perlu yang namanya menawarkan diri untuk bertemu atau waktu berkomunikasi khusus dengan beberapa pertanyaan ya. Dalam kita bertanya pun kita menggunakan kalimat positif-positif ya, pertanyaan yang positif-positif, bukan yang positif negatif. Jadi kita bisa memberikan contoh pertanyaan seperti ini ya. Bapak atau Ibu ada waktu minggu depan di hari Selasa atau Kamis, atau Senin atau Rabu? Nah, itu contoh. Atau mungkin Bapak atau Ibu apakah ada waktu hari ini untuk jumpa esok atau sore hari? Jadi selalu kita yang proaktif menawarkan waktu jadwal bertemu dengan 2 pilihan waktu ya. Jadi kita harus memberikan 2 pilihan waktu. Jadi nanti mesti salah satu bisa dapat. Positif-positif yang ada waktu, atau mungkin Bapak Ibu ada waktu untuk bisa kurang tepat, sehingga kita dalam melakukan follow up kita menggunakan pertanyaan dengan pilihan positif-positif, baik dalam kondisi apapun ya. Jadi memang sepertinya sepele follow up, namun ketika kita mungkin dari penawarannya kurang tepat, itu pun mungkin tidak seperti yang kita harapkan hasilnya, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa langkah ya, tindak lanjut yang bisa kita lakukan itu ada 5 poin. Yang pertama,
kita bisa melakukan presentasi ulang secara singkat calon mitra kita memakai brosur untuk penyegaran ingatan ya. Jadi memang brosur itu sangat penting, sangat dibutuhkan bagi calon prospek kita atau mitra baru yang memang lagi semangat-semangatnya. Yang kedua, kita bisa buka pola pikirnya dan paradigmanya. Jadi kita bisa jelaskan paradigma umum dan bagaimana paradigma sukses. Yang ketiga, kita bisa menanyakan apa sih yang menarik dari bisnis HNI? Apakah persaudaraannya atau mungkin herbalisnya atau mungkin success plan-nya. Nah, itu kita memang gali kepada calon prospek kita atau mitra baru kita. Selanjutnya, kita bisa menggali impiannya. Kenapa kita harus menggali impiannya? Maka pastikan mitra kita yang bergabung di HNI, kita paham betul apa sih yang menjadi impiannya. Kita sebagai mentor memang, apalagi yang memang serius di bisnisnya ya, jadi memang kita bisa menanyakan apa yang menjadi impiannya. Nanti dalam perjalanan nggak semangat atau mungkin kurang semangat, itu kita bisa mengingatkan kembali, oh ini lo punya impian ini, maka kita ajak untuk bangkit kembali, kita motivasi, kita berikan semangat lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya di HNI. Kita pun bisa menceritakan leader-leader kita yang sudah sukses ya, seperti mungkin kalau di MJ Team Bapak Sujito, Bu Ani itu ya, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, namun bisa mendapatkan penghasilan dari HNI, bisa membantu banyak orang gitu. Bapak Sujito juga sama ya, dengan Masya Allah luar biasa jaringannya di mana-mana. Jadi memang ketika kita menceritakan kok memang belum, tapi memang lebih mantapnya ya memang ketemu langsung. Namun ketika memang memungkinkan kita dekat dengan mentor kita, itu bisa kita bikin jadwal untuk ketemu ya, untuk memberikan semangat, untuk memberikan penguatan. Kalau terpaksa memang belum bisa secara online, ya kita bisa memanfaatkan via online seperti itu. Terus yang kelima, bagaimana dalam follow up kita itu bisa mengatasi keberatan dan jangan pernah berdebat dengan calon prospek kita. Jadi kita senantiasa mencari benang merahnya, jangan sampai mencari perbedaan ya. Jadi kita bisa mengungkapkan pengalaman-pengalaman kita di HNI, kita bisa mengungkapkan pengalaman pribadi kita maupun mentor kita, sehingga orang atau calon prospek kita yang merasa keberatan itu merasa senasib ya, sepenanggungan dengan apa yang kita rasakan. Jadi mungkin yang awalnya berat, ketika kita jelaskan, ketika kita berikan arahan, maka memutuskan untuk bergabung dan mungkin punya peluang besar untuk mengikuti atau siap sukses di HNI. Terus untuk selanjutnya, di sini ada 6 langkah yang bisa kita lakukan. Tahap pertama, kita menjawab keberatan-keberatan. Bagaimana ketika kita menemukan calon prospek kita itu punya alasan kenapa nggak mau bergabung. Mungkin produknya mahal, Mbak, atau mungkin tidak punya uang. Bisa juga saya tidak pandai bicara, saya tidak punya teman, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai mentor, sebagai orang yang mengajak, kita sebisa mungkin memang seberusaha mungkin menjawab keberatan-keberatan mitra kita. Contohnya misal saya ambil contoh ya, kan banyak ya, apalagi kalau di desa mungkin odol kok 17.000 larang Mbak misalnya. Kita pun bisa memberikan penjelasan bahwa odol HNI itu memang bukan hanya untuk gosok gigi saja, tapi lebih dari itu. Bisa untuk bau badan, bisa untuk keputihan, dan lain sebagainya. Jadi dengan harga segitu, dengan harga 17.000 harga agen itu Masya Allah luar biasa murah dibanding odol yang di pasaran yang harganya mungkin
di bawahnya, namun secara manfaat hanya satu manfaat saja. Terus yang kedua, ketika kita menemukan calon prospek kita bilang saya tidak punya uang misalnya, justru bisnis ini membuat kita mempunyai uang lebih banyak. Asal kita mempunyai kemauan yang keras, maka dengan mudah kita bisa memiliki usaha dengan modal yang murah sekali ya, 10.000 atau 30.000 kita bisa punya kesempatan berpeluang besar menjadi punya penghasilan yang berapapun bisa kita inginkan, asal memang kita mau berproses meraih ke arah situ. Yang ketiga, ketika kita menemukan calon prospek kita itu saya tidak pinter bicara gitu kan, mungkin Mbak aku gak terbiasa ngomong ya. Jadi justru bisnis HNI itu bisnis yang tepat. Kita jelaskan bahwa yang nggak bisa ngomong itu sangat punya peluang juga untuk bisa sukses di HNI. Maka dengan produknya yang luar biasa khasiatnya, tanpa kita banyak ngomong, otomatis orang itu pun produk itu akan berbicara sendiri seperti itu. Terus bagaimana ketika calon prospek kita atau mungkin agen baru kita itu bilang, saya nggak bakat Mbak, saya tidak mempunyai bakat sales. Maka di HNI itu tidak perlu bakat khusus karena kerjanya hanya mengundang. Nanti setelah datang di tempat, ada presenternya sendiri, ada yang follow up dan closing bersama-sama. Yang pasti kita dibersamai oleh mentor kita. Kita pepet terus, kita tempel terus ketika kita memang ingin sukses di HNI. Jadi apapun penawaran yang mentor kita berikan itu kita kita terima dengan hangat dan antusias seperti itu. Terus bagaimana ketika ada yang bilang saya tidak bisa bantu orang dan tidak bisa buat jaringan gitu misalnya ya. Jadi partner bisnis kita itu sangat tergantung dari mereka sendiri ya. Jadi mereka mau mengundang atau tidak, artinya mereka mau bekerja sama dengan grup atau tidak. Jadi grup akan terbantu. Dalam membuat jaringan tidaklah sendirian, melainkan bersama-sama yang baru bergabung dan hanya tugasnya mengundang, sedangkan untuk mentor kita atau leader kita itu membantu dalam proses presentasi, follow up dan closing secara bersama-sama. Jadi insya Allah bagi sahabat HNI yang baru memulai bisnis HNI, ketika kita memang mau mengikuti arahan mentor kita, insya Allah siapapun bisa punya peluang yang sama untuk bisa sukses di HNI. Terus bagaimana ketika kita menemukan calon mitra itu saya tidak kenal banyak orang, justru di HNI di bisnis ini kita bisa punya banyak teman ya. Kita bisa list nama, kita tentukan skala prioritasnya dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, siapapun yang kita kenal, siapapun yang ada daftar kontaknya di HP kita itu bisa kita prospek untuk kita jelaskan apa sih HNI itu dan serba-serbinya. Terus ketika kita menemukan calon prospek kita, saya mau mikir-mikir dulu ya. Jadi ketika ada calon mitra kita ragu untuk bergabung, karena memulainya memang di HNI tidak membutuhkan banyak uang. Kenapa nggak dicoba dengan modal 10.000, kita sudah bisa memulai bisnis yang luar biasa ini. Dan tentunya kita tidak sendirian, kita dibersamai oleh mentor-mentor kita yang insya Allah dengan senang hati, dengan ikhlas hati, mau membimbing kita sampai sukses. Terus bagaimana ketika ada yang bilang, saya tidak cocok untuk bidang ini ya, jadi semua sama, mulai dari awal, dari nol. Jadi ketika kita nggak mau mencoba, gimana kita bisa tahu sukses atau enggaknya gitu ya. Jadi memang melalui mencoba, menemui kegagalan, mencoba lagi dan terus mencoba lagi, akhirnya kita akan terus berkembang dan terus tumbuh. Terus ketika ada yang saya tanya pasangan kita dulu, saya tanya istri, saya tanya suami dulu ya. Jadi kita konsultasinya ya memang kepada orang yang sudah sukses di bidangnya. Kalau tanya suami atau pasangan kita ya memang belum tentu
sesuai yang kita inginkan. Cuma memang tidak jaminan, namun lebih alangkah bagusnya ya memang kita tanyanya kepada orang yang mengajak kita atau mentor kita. Terus bagaimana ketika ada yang sudah sering bergabung di banyak MLM multi level tapi saya tidak pernah sukses. Di HNI kita punya keunggulan baik segi produknya yang terbukti bagus ya, dan dalam waktu yang relatif singkat produknya bisa kita rasakan khasiatnya. Dan dari segi harga, dari segi dibanding produk yang lain memang HNI jauh di bawahnya. Dan HNI juga punya jaringan yang internasional, multinasional. Jadi kita punya peluang besar untuk bisa mewujudkan mimpi kita asal kita fokus pada HNI untuk sukses bersama. Nah, terus bagaimana ketika ada yang menyampaikan mungkin saya tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis HNI, Mbak. Saya capek, saya udah kerja dari pagi sampai malam. Anak waktu yang tepat sekali karena kita memang tidak harus membuang waktu untuk melakukan door to door ya. Jadi seperti sales enggak harus seperti itu, melainkan bagaimana kita diajak membangun jaringan melalui orang yang kita jalan. Wow, pun disaponi tapi mboten maksimal, Pak Hari pamit panas. Yang mengikuti arahan mentor kita. Maka HNI ini bukan bisnis yang konvensional, melainkan bisnis pantas kita perjuangkan, pantas kita jalankan ya di sela-sela aktivitas kita, siapapun bisa meraih sukses bersama HNI. Terus bagaimana ketika ada yang bilang mungkin ini money game ya, ada mungkin yang sudah takut dulu sama MLM misalnya. Jadi di HNI itu kita punya sistem success plan yang menurut ketentuan syariah Islam itu kita ada dewan syariahnya. Insya Allah di HNI itu memang nyaman ya, tenang lahir dan batin, ada yang menanggung, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ada keraguan ketika mungkin dapat info dari luar sana atau mungkin seperti apa yang buruk tentang MLM. HNI insya Allah beda, HNI kita bisa tanya langsung kepada mentor kita secara detail mungkin jika ada yang kurang jelas atau mungkin kurang paham. Jadi tahap pertama tadi ya, bagaimana kita melakukan menjawab keberatan-keberatan dengan calon customer kita. Selanjutnya tahap yang kedua, kita bisa mempromosikan dan menjual paket agen sukses ya. Jadi setiap prospek yang bergabung itu mempunyai kemampuan untuk aktif membangun jaringan. Jadi kita selalu mempromosikan dan menjual paket agen sukses ya. Seperti itu kita bisa menawarkan tiket-tiket pelatihan yang sudah mentor kita adakan baik offline maupun online. Jadi yang mana? Terus yang ketiga, kita membantu mengisi buku kerja paket agen sukses. Jadi pastikan ketika orang yang tertarik dengan HNI itu kita untuk beli ini ya, starter kitnya ya, kita usahakan beli yang paket agen sukses itu. Jadi kita bisa membantu menemukan tujuan dan impiannya apa. Kita bisa membantu dalam menulis daftar nama, kita bisa mengajar cara mengundang, kita bisa menyiapkan bos at home ya, dan kita juga bisa menjelaskan bisnis program support system. Untuk tahap yang keempat yaitu kita secepatnya buat jadwal 2 bos di rumahnya. Kalau kita menunda artinya selamanya tidak akan pernah ada bos at home di rumahnya, sehingga kita selalu ajukan pertanyaan yang mengandung 2 pilihan tadi ya, yang dari awal tadi. Dalam mengatur apa yang diadakan bos, kita bisa mempelajari dari berbagai media ya, dari mentor kita mungkin, dari CD dan sebagainya. Kelima, mempromosikan Grand Boss ya. Kita bisa menjelaskan pentingnya pertemuan dalam membangun bisnis jaringan. Kita bisa memberikan jadwal kegiatan nasional bulanan. Kita bisa memberikan tiket Grand Boss yang diadakan dalam waktu dekat. Kita juga bisa menjual 2 tiket tersebut kepada agen
baru aktif kita. Jadi yang memang punya lagi semangat-semangatnya, yang lagi berkobar-kobar, yaitu kita memang ditempelin terus, kita deketin terus seperti itu, sehingga bisa semakin banyak orang yang ada dalam jaringan kita yang hadir dalam pertemuan, maka semakin banyak orang yang bersemangat, karena semangat itu menular, semangat itu memang kita tumbuhkan, maka kita bekerja dan menghasilkan pertumbuhan jaringan, omset dan penghasilan kita seperti yang kita inginkan. Dan yang tahap terakhir yaitu closing atau registrasi. Kita bisa jelaskan isi dan starter HPAI HNI ya. Kita bisa menawarkan, promosikan paket pemula support sistem HPAI. Kita bisa mempromosikan tiket pertemuan. Kita bisa jelaskan prosedur mendaftarkan di HNI, dan yang terakhir isi formulir permohonan distributor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ani dan Pak Jito. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti jika ada kekurangan bisa ditambahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Titik ya. Jadi leader yang dahsyat dari Kudus ya, dari Kudus. Masya Allah. Jadi ini adalah skuadnya Bu Siti Fadlin yang ternyata banyak sekali di Jawa Tengah ya. Jadi Kudus, kemudian Semarang, dan lain sebagainya. Kayaknya juga teman-temannya Bu Siti Fadlin gitu ya. Jadi artinya temannya, saudaranya, dan itu diajak gitu ya. Jadi bisnis dia ini adalah bisnis KKN gitu ya. Malah dianjurkan KKN. Saudara-saudara kita itu harus kita ajak ya. Jadi orang-orang terdekat kita harus kemudian kita ajak. Nah ini terima kasih leader dahsyat dari Kudus. Nah untuk jadi LED, karena beliau ini dapat flying eagle, berarti Bu Titik ini secara ini sehat gitu ya. Jadi perlu ditiru teman-teman semuanya yang mendapat flying eagle, yang mendapat mungkin nanti ya, pokoknya yang mendapat flying eagle, mendapat factory tour, ya, mendapat kemudian itu mesti sehat, secara jaringan itu sehat gitu ya. Maka semoga bisa menular kepada kita semuanya bisnisnya, dan untuk teman-teman semuanya semoga bisa terus belajar ya. Salah satunya belajar dari beliau tadi ya, Bu Juwita sama Bu Titik Endah. Kemudian bagi Bu Titik semoga berkah dan diberkahi Allah, semoga segera jadi LED dan BC Kudus ya Allahumma amin. Oke, kita berikan untuk Bu Juwita sama Bu Titik ya. Ini apa? Sertifikat sertifikat virtual kan gitu ya, telah berpartisipasi untuk sharing di pagi hari ini kan gitu ya. Mohon izin untuk kita berikan juga secara virtual ya. Oke, sebentar ya. Jadi kita Oke, kita berikan dulu sertifikatnya kepada Bu Juwita dari Tuban, senior manager ya di Zoom pagi ini, dan terima kasih atas testimoninya, ilmunya, semoga menjadi jariah buat Ibu dan menjadi berkah, menjadi inspirasi. Bernutrisi ya, mohon diterima. Terima kasih, terima kasih sama-sama. Dikirimkan WA ya, dijabrikan oleh tim BC nanti insya Allah. Terima kasih Bapak. Kemudian bisa di print juga boleh, di print sendiri. Yang kedua kepada Bu Titik Endah Mulyani ED ya. Sharing di semangat energi pagi pada pagi hari ini ya. Masya Allah, semoga juga jadi jariah buat Ibu, kemudian keluarga, dan jadi inspirasi, dan kemudian jadi ilmu, jadi sarapan bernutrisi tinggi untuk kita semuanya. Mohon diterima secara virtual. Matur suwun Pak Jito. Nggih, sami-sami. Terus kemudian ini saya tampilannya seperti ini ya. Kalau kita buat slideshow biasanya macet ya. Makanya saya buat gini aja. Saya belum.
Oke teman-teman, insya Allah di pagi hari ini luar biasa ya. Jadi ada 51 partisipan yang ikut SEP pada pagi hari ini. Ayo kemudian semakin hari semakin bertumbuh kita ajak mitra-mitra kita gitu ya, semakin banyak. Semoga nanti bisa semakin banyak. Ini kita kuotanya juga kita penuhi gitu ya, lebih dari 100 nanti. Semoga besok bisa tercapai ya, terus bertumbuh. Bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk kebermanfaatannya yang lebih banyak. Artinya nanti akan biar dapat kebermanfaatan lebih banyak. Yang berikutnya sebelum kita tutup, ada informasi untuk, nah ini, ada acara Khotijah ya, ini ibu-ibu saja ya. Bapak-bapaknya nganter terus kemudian bisa nunggu di BC, bisa minum kopi, bisa pesan kentang, bisa pesan tahu goreng gitu ya. Terus ini acaranya buat ibu-ibu. Jadi untuk hari ini, insya Allah untuk hari ini nanti ada belajar sama Bu Ani sama kemudian Bu Nita. Nah tentang Khotijah, belajar sehat jasmani wajah berseri. Nah ini sehat cantik luar dalam gitulah, mungkin gitulah tadinya. Mungkin seperti itu ya. Jadi nanti ada senam juga. Ada senam mungkin 25 menit atau setengah jam gitu senam. Kemudian juga ada bagaimana perawatan sehari-hari, senam wajah dan lain sebagainya. Ini penting bagi ibu-ibu ya. Jadi dalamnya minum herba juga penting. Kemudian perawatan wajah juga jauh lebih penting katanya. Gitu. Oke, silakan hadir. Nanti juga ada ini. Apa itu silakan apa itu konfirmasi hadir, dan ada juga bazar murah gitu ya, tebus minyak murah gitu ya, minyak merek batik nanti cuma berapa Mi? 25.000 ya, katanya kemarin tanya di luar itu ada yang 45, 49 gitu-gitu ya, apa minyak itu. Maka itu dengan 25.000 itu bisa dapat minyak dengan subsidi dari BC Magetan, hadir, kemudian cantik luar dalam plus dapat minyak goreng kan gitu ya. Ini yang di bapak-bapaknya juga boleh ya ngantar aja karena acaranya Khotijah, maka tidak perlu bapak-bapak hadir membawa daster, nggak perlu ya. Cukup ibunya saja, bapaknya bisa nunggu di bawah nanti sambil ngopi-ngopi sambil kemudian pesen kue yang ada di warung HNI ya gitu ya, di Magetan. Insya Allah teman-teman semuanya sudah pukul 7, cukup ya? Oh iya, ini masih 48, mungkin kita bisa foto bersama ya, foto bersama dulu. Tolong yang tidak berhalangan bisa dibuka ininya, bisa dibuka videonya. Kita akan foto bersama. Sudah siap mungkin di sana? Sudah ya, kita bersiap berikan pose yang paling baik bagus gitu ya, senyum yang bagus. Oke, kayaknya sudah difoto ya. Oke, dan oke, insya Allah cukup. Terima kasih atas hadirnya teman-teman semuanya. Semoga belajar kita pagi hari ini berkah dan diberkahi oleh Allah. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi pejuang-pejuangnya Allah. Dan saya berdoa gitu ya, saya berharap semoga yang masih 47 ini Allah juga mudahkan gitu ya untuk menjadi LED yang prime gitu ya, LED yang bonusnya 20 juta gitu ya. Karena menurut saya untuk hari ini ibu-ibu dengan 20 juta itu sangat cukup gitu ya. Mungkin ya saya kan PNS Pak, nggak apa-apa, PNS juga kalau jadi LED 20 juta juga insya Allah gelem ya, mau juga ya. Saya kan ngajar Pak, ngajar juga nggak apa-apa ya, mau ngajar, mau nganggur, mau apapun, kita doakan sama-sama semoga Bapak dan Ibu bulan ini bisa menjadi LED Prime dengan bonus 20 juta insya Allah. Amin, Allahumma amin. Tahun ini semoga bisa menjadi LED itu tiap bulan teman-teman akan lebih, menurut saya sangat cukup untuk sedekah, sangat cukup untuk keluarga, sangat cukup untuk semuanya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, semoga Allah bimbing kita semuanya, semoga kita dipilih Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tidak menyerah
yang terus berusaha mengisi waktu dengan produktif, yang aktif, kemudian sukses dan mensukseskan, kuat yang menguatkan, sehat dan kemudian mengajak orang-orang lain untuk sehat. Mari kita banyak mendekat diri pada Allah. Jangan lupa ya, pagi ini sudah 1 juz belum gitu ya? Saya belum, tapi saya dan tim BC Magetan semua harus 1 juz, harus laporan, nice gitu. Kemudian harus laporan minimal adalah 100 istighfar ya minimal ya. Kemudian minimal 100 sholawat dan minimal baca doa zunun 40 juga ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semoga dengan itu semuanya Allah ridha dan pertolongan senantiasa diberikan kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun ta Bu Ani. Monggo. Terima kasih Mbak Ringo dan Bu Ani.
Oke.